Perkenalkan, nama saya Zata Hila Syokina dengan akhiran NIM 022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tujuan, aktivitas utama, serta fokus pengendalian pada domain BAI 03 dan BAI 04. Yang pertama di sini ada BAI 03, di mana BAI ini merupakan yang isinya itu mengidentifikasi dan pembangunan solusi terkelola. Nah, BAI ini itu membangun dan memelihara produk dan layanan yang telah diidentifikasi, dan produknya itu termasuk teknologi, proses bisnis, dan alur kerja. Nah, produknya itu sesuai dengan persyaratan perusahaan yang mencakup desain, pengembangan, sourcing dan kolaborasi dengan vendor. Nah, untuk tujuan perusahaannya itu sendiri, yang pertama di sini ada di EG01, portofolio produk dan layanan yang kompetitif. EG08, optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal. Yang terakhir tuh di EG12 itu program transformasi digital yang dikelola. Nah, untuk tujuan penyelarasannya itu sendiri ada di AG05, pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di AG06, kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional. Ada di yang terakhir AG09, pengiriman program tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan serta standar kualitas. Nah, dari BAI 03 itu sendiri, mereka itu mempunyai subdomain-subdomainnya lagi. Yang pertama di sini ada subdomain BAI 0301, yang mana itu merancang solusi tingkat tinggi. Untuk praktek manajemennya itu sendiri itu mereka mengembangkan dan mendokumentasikan desain tingkat tinggi untuk solusi dalam hal teknologi, proses bisnis, dan alur kerja. Untuk contoh metriknya itu sendiri itu ada di jumlah kekurangan dalam tinjauan desain, persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam proses desain, dan persetujuan step versi. Untuk aktivitas dari BAI 0301 ini itu yang pertama menetapkan spesifikasi desain tingkat tinggi, di mana itu mereka menerjemahkan solusi ke dalam rancangan proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur sesuai kebutuhan dan arsitektur perusahaan. Lalu yang kedua, mereka melibatkan desainer UX dan spesialis TI. Nah, kenapa mereka melibatkan desainer UX ini? Agar desain desain yang mereka rancang itu optimal dan memanfaatkan kapabilitas TI secara maksimal. Yang ketiga, membuat desain sesuai standar organisasi. Yang terakhir, ada mengirimkan desain untuk disetujui. Jadi, setelah mereka rancang desain, lalu mereka mengirim desain kepada pemangku kepentingan untuk ditinjau lagi desainnya gitu. Nah, untuk tingkat kapabilitas dari BHI 0301 ini sendiri itu mereka berada di level 2. Untuk panduan terkaitnya itu ada di panduan ISF, The Standard of Good Practice for Information Security pada tahun 2016. Nah, selanjutnya ini ada subdomain BAI 0302, di mana BAI ini merancang komponen solusi secara terperinci. Nah, untuk praktek manajemennya itu sendiri, BAI ini itu mengembangkan dan mendokumentasikan desain solusi secara bertahap menggunakan metode pengembangan yang sesuai. Nah, untuk metodenya itu sendiri ada metode tradisional atau agile. Jadi di pengembangan dokumentasi ini desainnya itu harus mencakup seluruh komponen proses bisnis, aplikasi TI, infrastruktur, serta mitra, dan membuat perjanjian tingkat layanan serta tingkat operasional. Nah, untuk contoh metriknya itu sendiri ada di jumlah kekurangan desain yang ditemukan, ada di jumlah perubahan desain yang sedang berlangsung juga. Nah, untuk aktivitas dari BAI ini itu sendiri mereka itu mendesain aktivitas bisnis dan alur kerja, lalu mendesain langkah pemrosesan aplikasi, lalu selanjutnya mengklasifikasikan dan mendesain input-output data, lalu mendesain antarmuka sistem solusi, lalu mendesain penyimpanan data serta kemampuan pemulihan, lalu selanjutnya mendesain redundansi dan percadangan aplikasi, lalu mendesain antarmuka pengguna agar mudah digunakan dan terdokumentasi, terus lalu memperhitungkan kinerja infrastruktur, lalu mengevaluasi dan memperbaiki kesenjangan desain, lalu yang terakhir menyediakan kemampuan audit.
Nah, untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri di level 2 dan 3. Nah, untuk panduan terkaitnya itu ada di panduan ISF, The Standard of Good Practice for Information Security pada tahun 2016. Oke, selanjutnya di sini ada subdomain BHI 0303 di mana BHI ini itu mengembangkan komponen solusi. Nah, untuk praktek manajemennya itu sendiri itu kembangkan komponen solusi secara bertahap di lingkungan terpisah dan sesuai dengan desain terperinci, mengikuti standar pengembangan, QA dan persetujuan. Nah, di BHI 03 ini ada contoh metriknya itu di jumlah pengecualian desain solusi yang dicatat selama tinjauan tahap, lalu ada juga di jumlah desain terperinci untuk proses bisnis, layanan, aplikasi pendukung, dan repositori informasi. Untuk aktivitasnya itu sendiri, yang pertama itu kembangkan desain terperinci di lingkungan terpisah untuk proses bisnis, layanan, aplikasi, dan infrastruktur. Lalu selanjutnya pastikan penyedia pihak ketiga memenuhi kewajiban kontrak terkait dukungan, standar, dan lisensi. Lalu lanjut ke aktivitas lacak perubahan dan tinjau kinerja dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lalu lanjut ke dokumentasikan semua komponen sesuai standar dan terapkan kontroversi. Lalu lanjut ke nilai dampak dari kustomisasi terhadap kinerja, efisiensi, dan interoperabilitas. Lalu sesuaikan proses bisnis itu bila perlu. Lalu yang terakhir, tegaskan tanggung jawab atas infrastruktur sensitif dan pantau penggunaannya secara ketat. Nah, untuk tingkat kapabilitas dari BAI 0303 ini tuh berada di level 2 dan 3. Untuk panduan terkaitnya itu ada di ISO 27002, ya, ada di ITIL versi 3, ada di NIST Special Publication. Nah, next, selanjutnya BAI 0304 di mana BAI ini itu memperoleh komponen solusi dan untuk praktik manajemennya itu sendiri BAI ini itu buat dan kelola rencana pengadaan komponen solusi dengan memperhatikan fleksibilitas, masa depan, biaya transisi, risiko, serta kebutuhan peningkatan dan, pastikan juga seluruh persyaratan hukum dan kepatuhan terpenuhi selama proses pengadaan. Nah, untuk contoh metriknya itu sendiri itu jumlah pengecualian terhadap standar akuisisi yang disetujui, lalu bisa juga dicontoh jumlah perbaikan dalam efisiensi pengadaan berdasarkan umpan balik tinjauan pengadaan sebelumnya. Untuk aktivitasnya itu sendiri di BAI ini itu mereka susun rencana pengadaan dengan memperhatikan fleksibilitas, biaya, risiko, dan peningkatan masa depan, lalu tinjau dan setujui rencana pengadaan berdasarkan risiko, biaya, manfaat, dan kesesuaian arsitektur. Lalu evaluasi kebutuhan adaptasi proses bisnis agar, solusi yang diperoleh dapat dimanfaatkan optimal, lalu ikuti proses persetujuan pada setiap, keputusan penting pengadaan, lalu catat seluruh akuisisi perangkat lunak dan infrastruktur ke dalam inventaris aset. Lalu untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri ya berada di level 3. Nah, untuk panduan terkaitnya itu ada di National Institute of Standard and Technology Special Publication, ada juga di ISF, The Standard of Good Practice for Information Security. Oke, selanjutnya di sini ada BAI 0305 di mana membangun solusi dan untuk praktek manajemennya itu sendiri memastikan solusi yang dikembangkan dapat diinstal, dikonfigurasikan, dan diintegrasikan secara aman dengan proses bisnis serta dilengkapi dengan kontrol keamanan, privasi, dan auditabilitas guna menjamin ketersediaan dan integritas data serta
memperbarui katalog layanan agar mencerminkan solusi baru. Nah, untuk contoh metriknya itu sendiri, bisa di kesenjangan antara perkiraan dan upaya pengembangan akhir, lalu ada di jumlah masalah perangkat lunak yang dilaporkan, lalu di jumlah kesalahan ulasan. Nah, untuk di aktivitasnya itu sendiri, BAI 0305 itu yang pertama, integrasikan dan konfigurasikan komponen bisnis TI, lalu lanjut ke, perbarui proses bisnis dan panduan operasional, lalu terapkan kontrol informasi dan bisnis agar pemrosesan akurat, lengkap, dan dapat diaudit. Assalamualaikum. Alah, agak tengah pegatnya. Oke, nah untuk aktivitasnya itu sendiri BAI 0305 itu integrasikan dan konfigurasikan komponen bisnis dan TI, lalu lanjut ke perbarui proses bisnis dan panduan operasional, lalu keterapkan kontrol informasi dan bisnis agar pemrosesan akurat, lengkap, dan dapat diaudit, lalu lanjut ke gunakan jejak audit untuk menjaga keamanan dan integritas sumber daya, lalu lanjut lagi ke nilai kembali solusi jika ada perubahan, kumulatif signifikan, lalu lanjut ke konfigurasikan aplikasi agar sesuai kebutuhan pemrosesan bisnis, lalu perbarui katalog produk dan layanan sesuai persyaratan bisnis, lalu, uji interoperabilitas komponen solusi. Nah, untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 2 dan 3. Nah, untuk panduan terkaitnya itu ada di HITRAS GSF versi 9. Lalu ada juga di ISF, The Standard of Good Practice for Information Security pada tahun 2016. Oke, selanjutnya di sini ada, subdomain BAI 0306 di mana, BAI itu melakukan jaminan kualitas. Nah, untuk praktek manajemennya itu sendiri itu kembangkan, sediakan sumber daya, dan jalankan rencana QA yang selaras dengan QMS untuk memperoleh kualitas yang ditentukan. Nah, untuk tujuannya itu untuk memastikan solusi yang dikembangkan itu memenuhi standar kualitas, sesuai dengan definisi persyaratan, serta kebijakan dan prosedur kualitas perusahaan yang ditetapkan dalam, QMS atau Quality Management System. Untuk contoh metriknya sendiri itu BAI 0306 itu bisa dicontohkan ke jumlah desain solusi yang dikerjakan ulang karena ketidaksesuaian, lalu juga bisa di jumlah dan kekokohan aktivitas pemantauan terdokumentasi yang dilakukan. Untuk aktivitasnya itu sendiri di BAI 0306 ini, yaitu yang pertama itu tentukan rencana dan praktik QA yang mencakup kriteria kualitas, proses validasi, peran dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, pantau kualitas solusi secara berkala sesuai persyaratan proyek, kebijakan, dan standar pengembangan. Lalu lanjut ke gunakan metode pengujian efektif seperti inspeksi kode, pengujian otomatis, dan integrasi berkelanjutan. Lalu yang terakhir, tangani pengecualian dan tindakan korektif, dokumentasikan hasilnya, dan lakukan tinjauan ulang bila diperlukan. Nah, untuk, tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 3 dan 4. Nah, untuk panduan terkaitnya itu ada di ESF, The Standard of, Good Practice for Information Security. Oke, next di sini ada di selanjutnya BAI 0307 di mana ini mempersiapkan pengujian solusi setelah membangun solusi yang di BAI 0306. Nah, untuk praktek manajemennya itu sendiri, itu buat rencana pengujian dan lingkungan yang diperlukan untuk menguji komponen solusi terintegrasi, itu baik secara individu maupun keseluruhan. Juga sertakan proses bisnis dan layanan pendukung aplikasi serta infrastruktur. Nah, tujuannya itu sendiri itu untuk memastikan seluruh komponen solusi yang telah dikembangkan dan diintegrasikan dapat diuji secara menyeluruh sehingga solusinya itu siap digunakan dengan kualitas dan fungsionalitas yang sesuai kebutuhan. Untuk contoh metriknya itu sendiri bisa di jumlah penggunaan bisnis yang terlibat dalam pembuatan rencana pengujian, lalu jumlah dan kekokohan kasus penggunaan yang dibuat untuk pengujian. Untuk, aktivitasnya itu sendiri di BAI 0307 ini yang pertama dia disusun rencana dan praktik pengujian terintegrasi sesuai strategi teknologi untuk memastikan solusi berfungsi dengan baik dan, memiliki kontrol yang memadai. Lalu kebangun lingkungan pengujian yang menyerupai kondisi nyata, mencakup proses bisnis, pengguna, dan, transaksi sebenarnya.
Lalu lanjut ke buat prosedur pengujian sesuai standar perusahaan dengan peran dan kriteria yang jelas serta disetujui pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir itu dokumentasikan seluruh prosedur, kasus, dan parameter pengujian untuk referensi pengujian di masa depan. Nah, untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 2 dan 3. Nah, untuk panduan terkaitnya itu ada di CMII, Cyber Maturity Platform, lalu juga di National Institute of Standard and Technology Special Publication pada tahun 2017. Oke, next. Selanjutnya di sini ada BAI 0308, itu di mana BAI ini itu melaksanakan pengujian solusi. Untuk praktek manajemennya itu sendiri itu selama pengembangan lakukan pengujian secara berkelanjutan, termasuk di pengujian kontrolnya. Yang di mana pengujian itu sesuai dengan rencana pengujian dan praktik pengembangan yang ditentukan di lingkungan yang sesuai. Gunanya itu untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan berfungsi sesuai kebutuhan bisnis, memenuhi standar kualitas dan kontrol yang ditetapkan serta dapat dioperasikan dengan andal sebelum diimplementasikan secara penuh. Untuk contoh metriknya itu sendiri, salah satunya ada di jumlah kesalahan yang ditemukan selama pengujian. Nah, untuk aktivitasnya itu sendiri di BAI 0308 ini yang pertama itu lakukan pengujian solusi dan komponennya sesuai rencana, melibatkan penguji independen, pemilik proses bisnis, dan pengguna akhir. Lalu lanjut ke gunakan instruksi pengujian yang jelas, seimbang antara pengujian otomatis dan interaktif. Lalu lanjut ke uji seluruh aspek solusi termasuk integrasi proses bisnis, TI, dan persyaratan non-fungsional, itu seperti keamanan dan kegunaan. Lalu catat dan klasifikasikan kesalahan, perbaiki hingga semua yang signifikan itu terselesaikan, serta simpan jejak audit hasil ujinya. Lalu yang terakhir ada dokumentasikan dan laporkan hasil pengujian kepada pemangku kepentingan sesuai rencana. Nah, untuk tingkat kapabilitas di BAI 0308 ini itu berada di level 2. Nah, untuk panduan terkaitnya itu salah satunya bisa ada di CMII, Cyber Maturity Platform. Oke, selanjutnya di sini ada DBAI 0309, di mana BAI ini itu mengelola perubahan terhadap kebutuhan. Nah, untuk praktek manajemennya itu sendiri, lacak status dari setiap kebutuhan individu, termasuk kebutuhan yang ditolak selama siklus hidup proyek. Lalu kelola persetujuan perubahan terhadap kebutuhan, di mana itu tujuannya agar setiap perubahan kebutuhan itu terkendali, terdokumentasi dan disetujui secara resmi sehingga proyek tidak mengalami penyimpangan dari tujuan awal dan hasil akhir tetap sesuai harapan bisnis. Nah, untuk contoh metriknya itu sendiri, contohnya salah satunya ada di jumlah perubahan yang dilacak dan disetujui yang menghasilkan kesalahan baru. Untuk aktivitas dari BAI 0309 ini, yang pertama itu ada menilai dampak setiap perubahan terhadap solusi, kasus bisnis, dan anggaran agar perubahan yang diajukan itu memiliki alasan yang jelas dan terukur, lalu melacak dan mengontrol setiap perubahan pada kebutuhan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat meninjau dan menyetujui perubahan dengan pemahaman yang sama. Lalu yang terakhir mendapatkan perubahan secara terkontrol, itu untuk memastikan integrasi sistem tetap utuh dan tidak menimbulkan gangguan pada komponen lain, serta mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Nah, untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri itu BAI 0309 ini itu berada di level 3. Untuk panduan terkaitnya itu ada di ISF, The Standard of Good Practice for Information Security pada tahun 2016. Selanjutnya di sini ada BAI 0310, di mana BAI ini itu memelihara solusi. Nah, untuk praktek manajemennya itu sendiri, kembangkan dan jalankan rencana untuk pemeliharaan komponen solusi dan infrastruktur. Sertakan tinjauan berkala terhadap kebutuhan bisnis dan operasional, di mana tujuannya itu untuk memastikan bahwa solusi dan infrastrukturnya itu tetap andal, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Nah, untuk contoh metriknya itu, salah satunya itu ada di jumlah permintaan pemeliharaan yang tidak terpenuhi. Untuk aktivitas dari BAI 0310 ini itu yang pertama itu menyusun dan menjalankan rencana pemeliharaan solusi, mencakup pembaruan patch, peningkatan sistem, penilaian risiko, serta keamanan dan privasi. Lalu yang kedua, menilai dampak aktivitas pemeliharaan terhadap desain dan proses bisnis agar tidak mengganggu operasional yang berjalan. Lalu yang ketiga, membedakan antara perubahan besar dan kecil dengan menerapkan proses pengembangan ulang untuk perubahan besar dan manajemen perubahan untuk pembaruan minor. Lalu yang terakhir, menganalisis pola aktivitas pemeliharaan secara berkala untuk mendeteksi masalah kualitas atau performa sistem yang berulang.
Untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 2, 3, dan 4. Untuk panduan terkaitnya itu ada di ISF. Selanjutnya di sini ada subdomain BAI 0311 di mana BAI ini itu menetapkan produk dan layanan TI serta memelihara portofolio layanan. Untuk praktek manajemennya itu sendiri, BAI ini itu menetapkan dan menyetujui produk dan layanan TI baru atau yang diubah beserta opsi tingkat layanannya. Mendokumentasikan definisi produk dan layanan TI baru atau yang diubah serta opsi tingkat layanan untuk diperbarui dalam portofolio produk dan layanan. Untuk contoh, metriknya itu salah satunya ada di persentase pemangku kepentingan yang menyetujui, layanan TI baru. Nah, untuk aktivitas dari BAI 0311 ini, yang pertama itu mengusulkan dan mendefinisikan produk, atau layanan TI baru atau yang dimodifikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan strategi organisasi. Lalu menentukan serta mendokumentasikan opsi tingkat layanan, seperti kinerja, keamanan, privasi, dan ketersediaan agar, layanan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu berkoordinasi dengan manajemen hubungan bisnis dan portofolio untuk menyepakati usulan produk, layanan, dan SLA. Lalu yang keempat, membuat atau memperbarui produk TI jika perubahan berada dalam batas kewenangan, jika tidak diteruskan untuk evaluasi lebih lanjut di tingkat manajemen portofolio. Nah, untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 3. Untuk panduan terkaitnya itu, untuk saat ini itu belum ada info untuk panduan terkait di praktek manajemen ini. Oke, selanjutnya yang terakhir itu, di BAI 03 itu ada subdomain BAI 0312, di mana BAI ini itu merancang solusi berdasarkan, metodologi pengembangan yang ditentukan. Untuk praktek manajemennya itu sendiri itu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi dengan metodologi pengembangan yang sesuai. Itu misalnya ada waterfall, agile, atau bimodal TI, di mana itu sesuai dengan strategi dan persyaratan keseluruhannya. Nah, gunanya itu untuk memastikan solusi yang dikembangkan itu konsisten, terkontrol, dan sesuai dengan, strategi bisnis, serta kebutuhan pengguna dengan memanfaatkan metodologi pengembangan yang paling efektif bagi proyek tersebut. Untuk contoh metriknya itu sendiri ada di presentase, salah satunya di presentase proses yang diadaptasi dengan strategi yang dipilih. Untuk aktivitas di BAI 0312 ini itu ada menganalisis dan menentukan metodologi pengembangan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dan arsitektur sistem, menyesuaikan proses dan tim proyek dengan metodologi yang dipilih, termasuk pelatihan agar tim mampu bekerja secara efektif, lalu menerapkan pendekatan ganda bila diperlukan seperti penggunaan digital factory untuk mendorong budaya pengembangan yang lebih agile. Untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 3. Untuk panduan terkaitnya itu ada di ISF. Komponen subdomainnya ada komponen struktur organisasi dari BHI 03, di mana komponen ini itu menjelaskan peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam setiap praktik manajemen BHI 03. Nah, di sini ada beberapa peran-peran yang pertama itu ada CEO, lalu CTO, lalu COO, lalu PMO, lalu kepala arsitek dan kepala pengembangan, lalu manajemen keamanan informasi dan petugas privasi, lalu manajemen operasional TI dan administrasi layanan. Nah, dari pihak-pihak ini tuh, dari jabatan ini tuh ada peran-perannya juga, contohnya misalnya di CEO tuh perannya tuh bertanggung jawab utama atas keseluruhan praktik manajemen solusi, memastikan keselarasan dengan strategi TI organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada komponen aliran dan item informasi, di mana komponen itu menjelaskan alur informasi, di mana input dan output-nya itu, eee dijelaskan di sini, atar proses saat organisasi merancang, mengembangkan, memperoleh, menguji, dan memelihara solusi TI. Nah, kan, BAI 03 ini tuh tadi ada subdomainnya, eee, sampai subdomain 1 sampai 12. Nah, di komponen ini tuh mereka dia akan menjelaskan, apa yang dilakukan dari BHI itu, apa masukan utamanya, ada apa keluaran utamanya. Contohnya ini misalnya di BHI 0301, rancang solusi tingkat tinggi. Nah, yang dilakukan BHI ini tuh menyusun desain awal sesuai arsitektur dan kebutuhan bisnis, lalu masukan utamanya itu ada di prinsip arsitektur, definisi kebutuhan, analisis, inovasi. Lalu di keluaran utamanya itu spesifikasi desain tingkat tinggi.
Selanjutnya di sini ada komponen orang, keterampilan, dan kompetensi, di mana komponen ini itu memastikan bahwa setiap aktivitas dalam BI03 dilaksanakan oleh individu yang memiliki kompetensi teknis dan profesional yang tepat sesuai standar internasional. Nah, di sini itu ada beberapa bidang keterampilan, lalu ada kode dari bidang itu, lalu ada deskripsi dari bidang itu. Contohnya itu di bidang pengembangan aplikasi itu kodenya itu BI B1 PROG, di mana itu membuat dan mengembangkan peran lunak sesuai kebutuhan bisnis. Enak di sini ada, kebijakan dan prosedur BAI03 di mana, komponen itu menetapkan, aturan dan pedoman resmi yang harus diikuti dalam setiap tahap pengembangan, akuisisi, serta pemeliharaan solusi TI. Nah, di sini itu ada kebijakannya dari, komponen-komponen itu, yang pertama itu ada kebijakan pemeliharaan, kebijakan pengembangan perangkat lunak, dan kebijakan akuisisi sistem dan layanan. Oke, di sini ada komponen budaya, etika, dan perilaku, di mana komponen itu mendorong budaya organisasi yang agile, kolaboratif, dan inovatif dalam mengembangkan solusi TI. Lalu tujuan dari komponen ini itu untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, lintas fungsi, dan pengambilan keputusan yang etis. Lalu selanjutnya ada komponen layanan, infrastruktur, dan aplikasi, di mana itu menyediakan layanan dan alat pendukung teknis untuk memastikan solusi dapat dikembangkan, diuji, dan diintegrasikan dengan efisien. Nah, elemen dari komponen itu ada layanan publik digital, layanan evaluasi, dan yang terakhir ada alat dan layanan pengujian. Selanjutnya di sini kita masuk ke BAI04, di mana itu, BAI ini itu untuk pengelolaan ketersediaan dan kapasitas. BA ini itu menyeimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan terkait ketersediaan, kinerja, dan kapasitas dengan penyediaan layanan yang hemat biaya, di mana itu termasuk penilaian kemampuan saat ini, peramalan kebutuhan masa depan yang berdasarkan kebutuhan bisnis, analisis, serta penilaian risiko, di mana itu untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan guna memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Nah, tujuannya itu sendiri itu mempertahankan ketersediaan layanan, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan optimalisasi kinerja sistem melalui prediksi terhadap kebutuhan kinerja dan kapasitas di masa mendatang. Nah, untuk tujuan perusahaan di BAI04 ini itu ada di EG01, di mana portofolio produk dan layanan yang kompetitif, lalu di EG08 optimalisasi fungsi personel bisnis internal. Lalu untuk tujuan penyelarasannya itu sendiri ada di AG05, itu penyampaian layanan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Next. Nah, dari BAI04 ini itu juga ada subdomain-subdomainnya. Yang pertama itu ada BAI0401, itu menilai ketersediaan kinerja dan kapasitas saat ini, serta membuat dasar acuan. Nah, dari praktek manajemennya itu sendiri itu menilai ketersediaan kinerja dan kapasitas layanan serta sumber daya. Dan tujuannya itu untuk memastikan bahwa sumber daya TI memiliki kapasitas dan kinerja optimal untuk mendukung kebutuhan bisnis serta memiliki baseline yang jelas untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Untuk contoh metriknya itu sendiri, salah satunya di persentase ketersediaan aktual. Nah, untuk aktivitas di BAI 0401 ini tuh ada di menilai kebutuhan dan tren, lalu menangani insiden, lalu memantau performa, lalu evaluasi berkala. Nah, untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 2, 3, 4. Nah, untuk panduan terkaitnya itu salah satunya ada di ITIL versus 3 pada tahun 2011. Next. Nah, selanjutnya ada BAI 0402, di mana itu menilai dampak bisnis. Untuk praktik manajemennya itu sendiri, itu identifikasi layanan penting bagi perusahaan, di mana itu untuk menjamin bahwa kebutuhan ketersediaan layanan bisnis yang vital terpenuhi itu sesuai dengan SLA, sehingga operasi bisnis tetap berjalan meski terjadi gangguan pada sumber daya TI. Nah, untuk contoh metriknya itu sendiri, salah satunya persentase pemilik proses bisnis yang menyetujui hasil analisis. Untuk aktivitasnya itu sendiri, itu ada identifikasi layanan atau solusi yang kritis, lalu ada petakan layanan ke aplikasi dan infrastruktur terkait, lalu kumpulkan dan analisis data, lalu buat skenario ketersediaan masa depan berdasarkan data, lalu tentukan kemungkinan, lalu tentukan dampak skenario-nya, lalu pastikan pemilik proses bisnis ini itu menyetujui hasil dan risiko yang diterima. Nah, tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 2, 3, dan 4. Untuk, panduan terkaitnya itu ada di ISO 2000. Oke, next. Selanjutnya ada BAI 0403, di mana itu merencanakan kebutuhan layanan baru atau yang berubah.
Nah, untuk praktek manajemennya itu sendiri, rencanakan dan prioritaskan implikasi ketersediaan, kinerja, dan kapasitas terhadap kebutuhan bisnis yang berubah dan persyaratan layanan. Tujuannya itu untuk memastikan layanan baru atau yang diperbarui dapat mendukung tujuan bisnis secara optimal tanpa mengganggu stabilitas dan performa sistem yang ada. Contoh metriknya itu salah satunya itu jumlah peningkatan kapasitas, kinerja, atau ketersediaan yang tidak direncanakan. Lalu aktivitasnya itu sendiri ada di identifikasi dampak perubahan kebutuhan bisnis terhadap ketersediaan dan kapasitas, lalu tinjau hasil analisis tren, lalu bandingkan, permintaan aktual dengan perakiraan untuk mengevaluasi dan memperbaiki teknik peramalan, lalu prioritaskan peningkatan penting dan susun rencana ketersediaan serta kapasitas yang efisien secara biaya. Lalu sesuai rencana dan SLA berdasarkan perubahan bisnis serta tinjau kinerja dan, pemakaian kapasitas aktual. Lalu selanjutnya di sini ada tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 3, 4, 5, lalu di panduannya itu sendiri ada di ISO 20.000. Oke, selanjutnya di sini ada BHI 0404, di mana itu memantau dan meninjau ketersediaan dan kapasitas. Nah, untuk praktek manajemennya itu sendiri itu memantau, mengukur, menganalisis, melaporkan, dan meninjau ketersediaan kinerja dan kapasitas. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang ditetapkan dan mengambil tindakan kolektif agar seluruh isu itu terselesaikan dengan tepat. Contoh metriknya itu salah satunya jumlah peristiwa yang melebihi batas kapasitas yang direncanakan. Dan juga di sini ada aktivitas-aktivitas dari BHI 0404 ini, yang pertama itu menyusun laporan kapasitas, lalu menetapkan prosedur pengumpulan data, lalu menyampaikan laporan secara berkala kepada manajemen TI, lalu mengintegrasikan pemantauan dan pelaporan ke dalam siklus. Nah, untuk tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 2, 3, dan 4, dan panduan terkaitnya itu untuk BHI 0404 ini belum ada. Lalu selanjutnya yang terakhir ada BHI 0405, di mana itu selidiki dan atasi masalah ketersediaan, kinerja, dan kapasitas. Nah, praktik manajemennya itu sendiri tuh atasi penyimpangan dengan menyelidiki dan menyelesaikan masalah ketersediaan, kinerja, dan kapasitas yang teridentifikasi. Tujuannya itu sendiri untuk menemukan, menyelidiki, dan menyelesaikan penyimpangan yang terdeteksi dari standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh metriknya itu salah satunya ada di jumlah insiden atau jumlah dan presentasi masalah ketersediaan. Nah, untuk aktivitas-aktivitas di BHI 0405 ini ada yang pertama gunakan panduan vendor, lalu tetapkan prosedur eskalasi, lalu identifikasi kesenjangan kinerja dan kapasitas, lalu lakukan tindakan korektif, lalu masukkan tindakan korektif ke dalam perencanaan dan manajemen perubahan. Tingkat kapabilitasnya itu sendiri berada di level 3, 4, 5, dan panduannya itu belum ada terkait BHI 0405 ini. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke studi kasus. Saya mengambil, studi kasus, BI 03 yaitu identifikasi dan pembangunan solusi terkelola. Nah, di sini, studi kasus saya yaitu analisis tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID 2019 pada domain BAI 03. Itu studi kasusnya di PT Berlian Tangguh Sejahtera. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri, PT Berlian Tangguh Sejahtera merupakan perusahaan jasa ekspedisi yang telah menerapkan sistem ERP untuk membantu pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun, dalam praktiknya itu masih ditemukan kendala pada pengelolaan biaya entertainment. Nah, biaya tersebut itu seharusnya meningkatkan relasi dan kepuasan pelanggan, tetapi di lapangan pengelolaannya itu belum memiliki standar dan prosedur yang jelas. Akibatnya itu sering terjadi pengeluaran yang tidak sebanding dengan laba yang diperoleh, serta kurangnya sistem audit dan evaluasi terhadap efektivitas biaya tersebut. Sehingga tuh ada beberapa masalah yang dihadapi. Yang pertama itu tidak adanya standar operasional pengelolaan biaya entertainment, lalu pengeluaran biaya entertainment tidak terukur dan tidak efisien, lalu kurangnya dokumentasi dan sistem monitoring biaya relasi pelanggan, lalu belum adanya mekanisme audit dan evaluasi rutin terhadap sistem ERP dan biaya yang dikeluarkan, lalu proses identifikasi dan pengembangan solusi belum sepenuhnya terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Oke. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk, mengevaluasi tingkat kapabilitas dan kematangan tata kelola TI pada PT Berlian Tangguh Sejahtera dengan menggunakan domain BAI 03 COVID 2019, serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan biaya entertainment agar lebih efisien dan terstandarisasi. Oke, di sini pertama itu sebelum, kita meneliti itu ada, di sini ada metode penelitiannya, untuk rancangan-rancangannya
Yang pertama itu, dari planning-nya itu sendiri itu kita awal dengan menemukan masalah, memetakan domain, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan memilih responden menggunakan RACL chart. Lalu briefing, itu menjelaskan evaluasi kepada responden, lalu data collection-nya itu, berdasarkan kuesioner, pada COVID 2019 domain BAI 03. Lalu data validasinya itu memastikan data yang diberikan responden akurat, lalu proses atribut levelnya itu menilai tingkat kapabilitas, menghentikan penilaian jika kriteria belum terpenuhi dan menganalisis gap dari setiap aktivitas. Lalu yang terakhir reporting, itu menyajikan hasil evaluasi tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan capability dan maturity level. Nah, untuk hasil dan pembahasannya itu sendiri itu, yang pertama itu di pengumpulan dan pengolahan data. Nah, datanya itu proses, berlokasi di PT Briliant Tangguh Sejahtera, lalu dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan, dokumen-dokumen pendukung dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu, kita itu, hasilnya itu menentukan sampel data responden pada diagram responsible, accountable, consulted, and, informed. Di mana itu, di sini ada, RACI chart pada domain BAI 03-nya itu, Kepala Departemen Teknologi Informasi, IT Support, IT Web Developer, dan juga Head Operasional. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, wawancara, dan kuesioner. Nah, berdasarkan, studi kasusnya itu, kita mengambil, BAI 0304 di mana tuh evaluasi dan akuisisi solusi. Nah, alasan, kenapa dipilihnya itu BAI 0304, karena itu, BAI ini tuh kan studi kasusnya itu fokus utamanya itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya entertainment melalui sistem ERP, lalu masalah yang muncul bukan karena belum ada sistem, tapi karena belum ada evaluasi dan standar dalam penggabungan penggunaan sistem. Nah, juga di subdomain BAI 0304 ini itu kan membahas bagaimana perusahaan mengevaluasi solusi TI yang sudah diterapkan dan memastikan solusi tersebut benar-benar mendukung tujuan bisnis. Jadi, setelah diperkirakan yang cocok itu, yang relevan itu, yang untuk jadi bahan wawancara dan kuesioner itu berdasarkan subdomain BAI 0304. Oke, next. Nah, di sini ada, instrumen wawancaranya itu berdasarkan, tabel dari, subdomain BAI 04. Lalu di sini juga ada, instrumen dari kuesionernya itu sama juga dari, diambilnya dari subdomain BAI 03. Nah, lalu lanjut ke, setelah kita mengetahui, wawancara dan kuesioner, lalu identifikasi enterprise goal-nya. Nah, pada COVID 2019 ini itu tahap enterprise goal-nya itu telah dikonsolidasikan, dikurangi, dan diperbarui dan diklarifikasi. Nah, supaya itu berfungsinya itu untuk mengetahui tujuan bisnis pada perusahaan di mana akan dilakukan penyelarasan antara stakeholders, dan enterprise goal yang disediakan oleh COVID 2019. Nah, hasil identifikasi ini tuh menunjukkan bahwa PT Briliant Tangguh Sejahtera itu memiliki beberapa enterprise goals yang aktif, yaitu EG01, EG02, EG03, EG05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, dan EG13. Nah, selanjutnya itu setelah kita identifikasi enterprise goals-nya, kita identifikasi alignment goals-nya. Di sini dari hasil pemetaannya itu ditemukan alignment goals yang relevan sama kasus ini itu yang pertama itu ada AG03, AG04, AG09, dan AG010. Nah, eee eee, alignment goal ini itu ditentukan dengan melalui mapping table dari enterprise goal yang didapatkan dengan nilai primer dan sekunder. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini, pemilihan domain auditnya. Nah, setelah tujuan bisnis dan alignment goals ditentukan, dilakukan pemilihan domain, COVID 2019, yang akan menjadi fokus audit dari penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian IT, dipilih, dari penelitian ini itu dipilih domainnya BAI 03 karena domain ini itu berkaitan langsung dengan identifikasi dan pembangunan solusi serta berhubungan erat dengan permasalahan yang dihadapi perusahaan ini. Lalu setelah, kita, memilih domain auditnya, lalu identifikasi IT governance design vektornya. Nah, kan, setelah kita analisis dalam menentukan objektif dengan desain vektor, maka itu dapat disimpulkan objek proses yang akan lanjut dievaluasi itu seperti gambar di samping ini. Kan ada tuh beberapa domain domain ada IDM 01, EDM 03, dan
sampai MEA 03. Nah, berdasarkan gambar, statistik itu, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa ada beberapa nilai yang objektif yang melebihi nilai sasaran yaitu 75. Di mana itu, eee, pada batasan masalah yang saat ini peneliti lakukan, maka objektif proses yang akan dievaluasi dan didistribusikan adalah objektif proses yang, memiliki nilai sasaran 100 dengan kepentingan capability level 4. Kan tadi di sampingnya itu, ada beberapa yang memiliki, nilai 100. Ini ada 1, 2, 3, dan 4, di mana itu, ada, APO 05, APO 10, BAI 03, BAI 11. Nah, kan itu terdapat 4 objektif proses yang memiliki nilai 100, namun kan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para stakeholder, itu menginginkan agar objektif proses yang dilakukan evaluasi model ini itu intinya itu ada BAI 03. Nah, oleh karena itu pengukuran dilanjutkan terhadap domain BAI 03 karena telah mencapai syarat pencapaian nilai sasaran yaitu 100 yang berarti objektif proses BAI 03 ini itu telah mencapai capability level 1 dan dapat melanjutkan pengukuran capability pada level selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini setelah kita, melihat, capability desain-desain faktornya, berdasarkan desain faktornya, di sini ada, selanjutnya analisis, hasil kuesioner capability level, di mana itu penilaian dimulai dari level 2 karena menurut COVID 2019 itu perusahaan dianggap telah memenuhi aktivitas pada level sebelumnya. Perhitungan capability level 2 itu dilakukan, sebagai berikut, di mana itu ada rumusnya itu sendiri untuk capability levelnya itu, rumusnya itu rata-rata nilai aktivitas dibagi dengan total responden, di mana itu, jumlah domainnya, yang di mana itu nilainya itu 0, min 3, min 93, di mana itu 93%. Nah, kan udah, hasil perhitungan itu menunjukkan capability level 2, perusahaan mencapai 93%, di mana dikategorikan sebagai fully achieved. Karena level 2 telah mencapai, jadi dilanjutkan kepada capability level 3, di mana itu dilakukan perhitungan nilai rata-rata untuk level 3 sebagai berikut. Nah, untuk, hasilnya itu ada di 74%. Nah, berdasarkan perhitungan capability level 3, perusahaan mencapai 74%, yang di mana itu, rating scale-nya itu dikategorikan sebagai largely, achieved. Karena kan nilainya itu belum mencapai, fully achieved karena masih 74%. Nah, penilaian capability level ini dihentikan pada level 3. Nah, selanjutnya di sini, setelah kita analisis, capability level, kita analisis hasil kuesioner maturity level, di mana itu, dilakukan perhitungan untuk nilai rata-ratanya itu, di sini rumusnya itu total rata nilai aktivitas sama total domain prosesnya. Kan tadi hasilnya ada domainnya itu ada 10, terus total rata-rata nilai aktivitasnya itu ini, di mana hasil dari maturity levelnya itu ada 2,43. Nah, berdasarkan perhitungan maturity level perusahaan mencapai 2,43. Nah, berdasarkan indeksnya itu, nilai ini dikategorikan sebagai level 2, yang artinya PT Berdaulat Tangguh Sejahtera itu telah melakukan perencanaan dan penilaian kinerja namun belum seluruhnya terstandarisasi. Nah, selanjutnya setelah kita analisis hasil kuesioner maturity levelnya, kita analisis kesenjangan gap-nya. Nah, untuk saat ini itu capability level itu berada di level 2, lalu, kan yang diharapkan tuh capability level-nya itu level 3 nih. Terus alasan target level 3 itu karena sistem informasi dan infrastruktur sudah berjalan baik, hanya perlu peningkatan agar proses penggunaan biaya entertainment menjadi lebih terorganisir, terdefinisi, dan terdokumentasi secara jelas. Nah, kan, saat ini perusahaan itu mengharapkan tingkat capability-nya itu di level 3 karena agar proses ini pelaksanaan biaya entertain-nya itu mencapai tujuannya. Terus karena berdasarkan itu, eee, hasil analisa gap-nya itu sendiri itu ada ini, ada subdomain-subdomainnya yang 10 subdomain dan targetnya itu ada berapa saat ini. Nah, di sini juga ada diagram dari, analisa gap-nya itu di mana ada, yang baris merah itu tingkat maturitas yang diharapkan, lalu di hijau itu ada tingkat maturitas saat ini. Nah, untuk perbedaan antara kondisi saat ini dan target yang diharapkan, yaitu dari level 2 ke level 3, menunjukkan bahwa perusahaan masih berada pada tahap pengelolaan yang baik, tetapi belum memiliki prosedur dan dokumentasi yang baku untuk mendukung peningkatan efisiensi biaya internet secara menyeluruh. Nah, terus di sini ada, rekomendasi perbaikan.
Setelah kita analisis, semuanya ini, di sini ada, rekomendasi perbaikan. Nah, rekomendasi perbaikannya itu di sini dijelaskan juga secara, subdomain-subdomain yang relevan dengan, studi kasus ini. Ini ada di BAI 0302, BAI 0304, BAI 0305, BAI 0306, BAI 0307, BAI 0309, BAI 0310, BAI 0312. Nah, kesimpulannya itu pada aktivitas audit di PT Berlian Tangguh Sejahtera ini itu, pengukurannya itu difokuskan pada domain BAI 03. Jadi hasil kesimpulannya itu berdasarkan hasil, pengukuran capability level-nya itu tadi, itu memperoleh nilai 93%, di mana itu, fully achieve, di mana itu pada level 2 yang menunjukkan bahwa proses pengelolaan solusi TI telah dilakukan secara terencana, dan dikontrol. Namun pada level 3 hasilnya itu hanya 74%. Itu menandakan bahwa proses tersebut belum sepenuhnya terdokumentasi dan distandarkan di seluruh bagian organisasi. Terus yang keduanya itu, kesimpulannya hasil maturity level tata kelola IT yang didapatkan pada domain BAI 03 itu berdasarkan nilai rating scale-nya, yaitu ada di 2,43, di mana telah mencapai kategori level 2. Nah, terus lalu hasil analisa gap-nya itu, antara harapan perusahaan terhadap nilai yang diharapkan adalah satu. Terus hasil rekomendasi pada biaya entertainment-nya itu, dalam meningkatkan pelayanan customer berupa mengevaluasi, komponen solusi secara, keseluruhan untuk mengevaluasi kelemahan sistem yang diterapkan, di mana kita dapat memantau dan melacak transaksi secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem audit agar kedepannya lebih mudah untuk dicek dan, melakukan, audit dan analisis. Oke, mungkin, cukup sekian, presentasi saya dari BAI 03 dan 04 berdasarkan studi kasus pada BAI 03. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.